Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7 dari kelas Perbankan Syariah 3D mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Elisa Dewi Oktaviani, 2. Rifki Adrian Indrianto, 3. Lintang Galuh Maharani, 4. Lilia Arundina Fahri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu proses pengumpulan dan pengaturan kas perusahaan. Manajemen kas meliputi sebuah proses pemanfaatan kas untuk investasi dalam jangka pendek atau panjang, serta kunci dalam menjaga stabilitas dan solvabilitas atau kesanggupan untuk membayar utang perusahaan. Manajemen kas akan berhasil bila menghindari lilitan hutang, meningkatkan tingkat pengumpulan kas, memilih investasi jangka pendek yang sesuai, dan menambah jumlah kas pada perusahaan untuk meningkatkan posisi kas dan profit perusahaan. Selanjutnya, tujuan manajemen kas. Manajemen kas bertujuan untuk mempertimbangkan sebuah resiko dana imbal hasil supaya terjadi keseimbangan antara mempunyai terlalu banyak atau sedikit kas. Bila terlalu sedikit kas yang diinvestasikan, maka akan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang. Tapi jika banyak kas yang diinvestasikan, maka terjadi cash insolvency. Manajemen kas mencakup dua hal, yaitu likuiditas dan earning. Likuiditas merupakan manajemen yang perlu mengerti menjaga likuiditas dan komunitas kas yang perlu tersedia di dalam perusahaan. Earning, yaitu setiap pengeluaran perusahaan perlu bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Manajemen perlu menjamin pembayarannya yang dijalankan secara ekonomis. Selanjutnya yaitu sumber-sumber dari manajemen kas. 1. Hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. 2. Penjualan aktiva. 3. Tanda bukti terhadap hutang seperti wesel, obligasi, maupun hutang bank. 4. Adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. 5. Memperoleh kas dari bagian saham, pembayaran saham, hadiah, ataupun pajak periode sebelumnya. 6. Pendapatan dari luar usaha seperti bunga. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek-aspek manajemen kas, yaitu 1. Administrasi kas harian, yaitu sebuah teratur administrasi penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo kas akhir agar sanggup disiapkan laporan kas yang baru untuk menambahkan informasi mengenai struktur penerimaan, pengeluaran, saldo akhir kas sementara yang diperlukan. 2. Budget kas, sangat dibutuhkan dalam menganalisa kegiatan perekonomian supaya sanggup terjadi dengan baik dan sesuai dengan target perusahaan. 3. Persediaan kas. Setiap manajer keuangan suatu perusahaan selalu mengusahakan supaya dalam perusahaan terjadi aliran kas yang teratur. Aliran kas yang masuk perlu diusahakan sesuai dengan aliran kas keluar. Lebih tepatnya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan saldo kas. Motif manajemen kas. 1. Motif transaksi. Perusahaan membiayai kegiatan sehari-hari perusahaan seperti membayar gaji. 2. Motif berjaga-jaga. Bertujuan untuk berjaga-jaga kecuali tersedia keperluan yang tidak terduga. 3. Motif spekulasi. Motif ini dipakai untuk menyita keuntungan kecuali tersedia kesempatan. 4. Motif compensating balance. Motif ini berkaitan dengan keterpaksaan sebuah perusahaan meminjam sejumlah uang terhadap bank. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari manajemen kas. 1. Faktor penyebab bertambahnya kas, seperti investasi dari pemilik saham, hutang perusahaan, piutang, penyusutan, penjualan kas, penjualan aktiva tetap. 2. Faktor penyebab berkurangnya kas, seperti buyback saham, pemenuhan kewajiban seperti hutang dan bunga, pembiayaan dividen, kegiatan operasional, pembelian aktiva tetap, dan pembayaran hutang perdagangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.